Yaqulul haqqa walau kana murra. Nabi Muhammad selalu mengucapkan kebenaran walaupun pahit. Selalu mengucapkan kebenaran walaupun pahit, sepahit apapun, apapun dampaknya tetap diucapkan oleh Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad orang yang suka musyawarah, senang musyawarah. Kadang-kadang beliau ngalah dengan satu pendapat tertentu, kecuali pendapat itu sudah menjadi keputusan Allah, sudah menjadi wahyu Allah, maka Nabi Muhammad nggak berani mengikuti pendapat orang lain, karena ini pendapat Allah, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi Muhammad, beliau nggak takut-takut. Jadi nggak ada istilah orang kepenak, apa yang benar sampaikan. Dan ini diikuti oleh sahabat, tabi'in, ulama-ulama kita. Maka nggak sedikit dari ulama-ulama kita, mulai zaman Imam Malik, Imam Hanafi, beliau mengucapkan kebenaran, tangkap sama raja, sama pemerintah. Imam Syafi'i mengungkapkan kebenaran, dia ditangkap sama pemerintah. Nggak takut, kalau benar-benar sudah benar, ini hak seperti ini. Imam Hambali dicambuk di dalam penjara sama pemerintah. Kenapa? Mengucapkan kebenaran. Ya, kalau ini kebenaran nggak takut. Ya. Makanya kemarin kita pernah musyawarah beberapa minggu yang lalu dengan Majelis Ulama Indonesia Tegal. Majelis Ulama Tegal. Ada beberapa poin yang disampaikan pada saat musyawarah tersebut. Di antaranya ada yang bertanya, jadi yang bertanya saat itu hanya 2 orang, satu Kiai Haji Saifuddin Zuhri Madrais Tegal Sari, yang kedua saya waktu itu yang bertanya. Satu kiai bertanya, ini bagaimana Mahkamah Konstitusi sudah melegalkan aliran kepercayaan, sedangkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia itu merupakan kesesatan, nggak boleh. Dan bukan hanya itu saja, akhirnya tak tambahin maning, banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan apa istilahnya, dengan hukum Islam ini, mungkin dengan pemerintah. Bagaimana tindakan kita sebagai ulama? Jangan-jangan kita ngomong benar, ngomong Al-Quran, ngomong hadis, ngomong hukum syariat, kita dicekel, dipegang, ditangkap. Nah, kita tanya semuanya, LGBT apa? Lesbian, gay, biseksual, tanya apa? Transgender. Ini dalam umat Islam, dalam hukum Islam ini haram. Pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman dalam hukum negara ini merupakan hak asasi manusia. Akhirnya saya tanya, kalau anggota DPR punya hak imunitas, apabila ngomong tidak dipegang, tidak kena hukum, apakah ulama juga punya hak imunitas? Nyontakon gaya gue. Ya paling orang kan endah padalah kalau DPR buat apa kan seperti itu. Ya akhirnya bingung kok, ya ini penjawab apa? Ya wis lah. Intinya hadirin yang dimuliakan Allah, tetap sampaikan kebenaran. Tetap sampaikan kebenaran sekalipun itu pahit. Apalagi ulama ini harus berani menyampaikan kebenaran, sebab ulama nggak boleh takut sama siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Yang takut sama Allah ini hanya ulama. Jadi kalau ada ulama terus nggak takut sama Allah, takutnya sama yang lain, takut nanti pondoknya, majelis taklimnya nggak disumbang sama ini sama itu, takut kalau ini namanya bukan ulama, tapi ulama. Ulane maknya banyu, banyu berarti. Kalau ulama takutnya sama Allah, sudah ketentuan Allah. Kalau nggak takut sama Allah, takut sama yang lain, ini bukan ulama. Nabi Muhammad mengatakan yang benar walaupun itu pahit.